Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwani fillah, akhwati fid din, a'azakumullah. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Fawaidul Fawaid buah pena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disertai tartib dan ta'liq dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Masih di bab pertama seputar akidah dan tauhid, di pasal ke-15, manusia menghadapi konsep takdir dan juga konsep ikhtiar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita baca bahwa tidak sedikit orang-orang bodoh yang tidak mengetahui, tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui hakikat dari asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang mana mereka menjadi sebab manusia benci kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, kemudian mereka putus harapan kepada Allah, turun rasa cintanya kepada Allah, dan juga melemah semangatnya dalam melakukan ketaatan. Bahkan mereka berdalil dengan ayat-ayat Quran dan hadis, ya, yang mana intinya mereka mengatakan bahwa manusia itu meskipun banyak ibadahnya, tidak menutup kemungkinan dia tetap masuk neraka, diazab oleh Allah, sehingga sia-sia ketaatan yang dilakukan, tidak berguna amal ibadah yang dilakukan. Lalu mereka berdalilkan dengan ayat-ayat dan hadis, bahkan juga berdalilkan dengan ucapan sebagian salaf, ya, yang intinya itu hadis-hadis dan ayat-ayat serta nukilan-nukilan yang bersifat menakut-nakuti agar tidak merasa aman dari azab Allah, siksaan Allah. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang melakukan ketaatan. Meskipun mereka taat, jangan merasa aman, karena masih besar potensi untuk masuk neraka. Tidak hanya itu, tidak hanya berdalil dengan ayat Quran, dengan hadis ataupun ucapan salaf, bahkan mereka juga membawakan ucapan imam-imam besar ahlu sunnah, ya, seperti yang akan kita baca di pagi hari ini. Wa dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal an Aun bin Abdullah atau ghairihi. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dari salah seorang ulama salaf bernama Aun bin Abdullah, annahu sami'a rajulan yad'u, bahwa dia mendengar ada seorang lelaki yang berdoa, Allahumma la tu'minni makra. Allahumma la tu'minni makra. Ya. Ya Allah, jangan jadikan aku aman dari makarmu. Fa angkara dzalik, kemudian Imam Aun bin Abdullah mengingkari hal itu. Wa qala, kemudian berkata, qul Allahumma la taj'alni mimman ya'man makra. Namun berdoalah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku termasuk orang yang aman dari azabmu. Ini lagi-lagi membawakan ucapan ulama salaf, namun tidak memahami maksudnya. Bahkan kemudian menyebarkan pemahamannya sendiri terhadap ucapan ulama salaf. Jadi intinya ulama salaf ini, yaitu Aun bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Bahwa dia mengajarkan doa, ya Allah, jangan Engkau jadikan aku orang yang merasa aman dari azab-Mu. Jadi kita itu meskipun banyak ketaatan, jangan merasa aman dari azab Allah. Kita juga bisa diazab, bisa juga masuk neraka, kekal di dalamnya. Sehingga kesimpulannya kita ini mau ngoyo ibadah, mempeng melakukan ketaatan, itu juga gak berguna. Nah ini kan memahami ucapan ulama salaf dengan pemahaman yang keliru. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apa? Di sini Aun bin Abdullah mengajarkan kita sebuah doa agar kita itu ya harus senantiasa memupuk rasa takut kepada Allah. Karena orang itu kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, dia merasa bangga dengan ketaatannya dan dia merendahkan orang lain yang tidak melakukan ketaatan seperti dia. Dan ciri-ciri orang yang tidak merasa aman dari siksa Allah adalah meskipun melakukan banyak ketaatan, dia tidak ikhlas. Namun dia ingin mengharapkan pujian, popularitas, sanjungan manusia. Itu maksudnya ucapan Aun bin Abdullah. Namun dipelintirkan maksudnya oleh mereka-mereka ini dengan mengatakan bahwa doa yang diajarkan oleh Aun bin Abdullah ini menunjukkan bahwa kita itu banyak ketaatan juga masih berpotensi diazab oleh Allah. Maka sebenarnya ketaatan kita ini gak bermanfaat. Maka ini pemahaman yang keliru. Kemudian ini belum mana ya, Ibnu Qayyim belum menyanggah ini beliau masih mendatangkan syubhat-syubhat mereka dan dalil-dalil yang mereka bawakan untuk apa? Untuk menggiring opini ya umat agar mereka mengerdilkan ketaatan kepada Allah. Karena meskipun seorang itu giat beribadah, mempeng beramal soleh, itu sebenarnya gak bermanfaat karena masih besar potensi untuk diazab. Padahal itu pemahaman keliru. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa baraw hadza ala aslihimul batil. Ya. Dan mereka di sini sudah disebutkan ya sebelumnya, seperti kelompok Asy'ariyah dan juga kelompok ekstremis Sufiyah, ya, orang-orang yang memiliki paham Jabriyah. Mereka itu membawakan ayat, hadis, ucapan salaf hanya untuk apa? Hanya untuk melegalkan pemahaman mereka yang batil. Jadi mereka hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Apa itu pemahaman mereka yang batil? Wa huwa inkarul hikmah wa ta'lil wal asbab. Jadi kita sudah mengerucut ya. Yaitu mereka mengingkari adanya hikmah. Mereka mengingkari adanya alasan, mengingkari adanya sebab. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, siksaan, memasukkan seseorang ke neraka, itu ada hikmah, ada sebab, ada alasan. Sementara mereka memahami apa? Ada loh orang yang melakukan ketaatan, ya, rajin beribadah, semangat beramal soleh, namun masuk neraka tanpa alasan. Allah sekedar pingin saja masukin mereka ke neraka tanpa alasan. Ini ternyata akar masalahnya ini. Dan mereka membawakan ayat-ayat dan hadis tadi untuk apa? Untuk melegalkan ya pemahaman mereka ini. Wa anna Allah la yaf'al hikmah wala bisabab. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala hal, memberi nikmat, memberi azab, ya, menimpakan siksaan, memberikan pahala, itu semaunya, tanpa ada hikmah, tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan.
Wa inna ma yaf'alu bi masyiatin mujarradatin minal hikmati wat ta'lili was sabab. Allah ketika menghendaki sesuatu itu murni takdir tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan dan sebab. Nah, ini yang pertama kali punya pemikiran kayak gini siapa? Iblis. Iblis yang pertama kali. Dia menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu gak ada hikmahnya. Sudah ada kami kok masih menciptakan Adam. Apalagi nyuruh sujud lagi ke Adam. Loh, lah kok kami disuruh sujud ke Adam? Loh, kami loh diciptakan dari api, dia dari tanah. Lebih baik kami menurut mereka, menurut iblis. Ini perintah apa ini? Perintah nggak mutu, coro kasari gitu. Alasannya apa kami harus sujud? Nggak jelas gitu kan. Nah ternyata cara berpikir iblis ini kemudian diadopsi oleh orang-orang ini yang bermasalah dalam konsep keimanan kepada takdir. Fala yaf'alu li syai'in wala bi syai'. Sehingga Allah melakukan sesuatu, menghendaki sesuatu itu tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa ada hikmah. Wa annahu yajuzu alaihi an yu'adziba ahla ta'atihi asyadal 'adzab wa yuna'im a'da'ahu wa ahla ma'siyatihi bijazli as-sawab. Terserah Allah mau mengadab orang yang melakukan ketaatan yang sempurna ketaatannya, namun diazab dengan azab yang sangat besar, sangat pedih. Dan terserah Allah juga melimpahkan kenikmatan yang luar biasa banyak kepada orang yang melakukan kemaksiatan di dalam puncak kemaksiatan. Wa anal amrayni binisbati ilaihi sawa. Dua hal itu sama di sisi Allah. Ya. Jadi mengazab orang yang taat dengan memberi nikmat orang yang maksiat itu sama, statusnya sama, enggak beda. Wala yu'lamu, ini lagi nyinggung dalil ya. Wala yu'lamu imtina'u dzalika illa bi khabarin minas shadiq annahu la yaf'aluhu. Wa khina idzin yu'lamu imtina'uhu li wuqu'il khabar bi annahu la yakun. Dan tidak diketahui kemustahilannya kecuali dari berita yang disampaikan oleh orang yang jujur lagi terpercaya, maksudnya Rasulullah SAW. Bahwa Allah nggak mungkin melakukannya. Li wuqu'il khabar bi annahu la yakun. Karena adanya khobar di sini maksudnya hadis, dalil bahwa itu tidak terjadi. La li annahu fi nafsihi batilun wa dzulmun. Bukan maksudnya Allah itu disifati dengan sifat zalim. Nah, ini liciknya mereka begini. Mereka enggak berani terang-terangan mengatakan Allah zalim. Enggak, Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha baik, ya. Enggak ada kedzaliman pada Allah, enggak ada kebatilan pada takdir-takdir Allah, nggak ada. Semua takdir Allah baik. Tapi bersamaan dengan itu mereka mengatakan Allah bisa saja sekehendak Allah, semaunya Allah, yaitu orang yang menghabiskan waktunya berbuat ketaatan pada akhirnya jebloskan neraka. Orang yang menghabiskan waktu usianya dalam kemaksiatan pada akhirnya masuk surga. Ini kan kontradiksi. Ini sama saja secara tidak langsung menuduh Allah zalim meskipun nggak mengatakan Allah zalim. Jadi ini juga mirip dengan orang yang apa? Yang menampar pipi orang lain namun minjam tangan, nggak pakai tangan dia. Ini liciknya orang-orang sesat. Ya. Fa'inna dzulma fi nafsihi mustahil, karena Allah mustahil disifati dengan sifat zalim. Fa'innahu ghairu mungkin, itu tidak mungkin. Bal huwa bimanzilati ja'al jasadil wahid fi makanan fi anin wahid. Bahkan itu didudukkan seperti apa? Berkumpulnya pada satu jasad di dua tempat dalam satu waktu. Wal jam'i bainal lail wal nahar, itu sama saja dengan menggabungkan antara malam dan siang.
fi sa'atin wahidah, satu waktu. Saat ini, jam ini, menit ini kita berada di siang hari sekaligus di malam hari. Itu kan nggak mungkin. Wa ja'ala syai' mawjudan wa ma'duman ma'an fi anin wahid. Sesuatu itu dihukumi ada dan tiada di satu waktu. Hari ini ada, hari ini juga tidak ada. Ini permainan akal mereka ya. Fahadha hakikatu dzulmi indahum. Maka ini hakikat zalim di sisi mereka. Fa idza raja'al alim ila nafsihi qala, maka orang yang mengetahui kadar dirinya, dia akan berkata, man la yastakiru lahu amrun wa la yu'man lahu makrun kaifa yusak bit taqarrub ilaih. Ngapain juga pada akhirnya kita melakukan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, oh jika pada akhirnya tidak merasa aman dari azab dan siksa Allah. Wa kaifa yu'awwal ala ta'atihi wa tiba' awamirihi wa laysa lana siwa hadhil mudda al-yasirah. Apalagi kita hidup di dunia ini muddah yasirah, waktunya sebentar, kita hidup di dunia sementara. Fa idza hajarna fiha al-ladzat wa tarakna syahawat wa takallafna afdal al-ibadat wa kunna ma'a dzalik ala ghairi thiqah minhu an yakliba alaina al-iman kufran wa tauhid syirkan wa ta'ah ma'siyah wal birra fujuran wa yudima alaina al-uqubat kunna khasirin fid dunya wal akhirah. Tuh. Kok ya ngenes-men nasibnya gitu kan. Kita di dunia hidup sementara wis kadung mempeng ibadah ya. Pingin iki pingin kaya tapi cari haram, akhirnya kita jauhi ya. Pingin merasakan katanya daging babi enak ya, tapi kita nggak memakainya ya. Katanya daging anjing enak, tapi kita nggak memakainya. Katanya zina itu nikmat, tapi kita nggak melakukannya. Katanya harta riba itu nikmat, tapi kita tidak menikmatinya. Kita tinggalkan syahwat. Tidak minum khamr, tidak ini, tidak itu. Lalu kita memaksa diri kita untuk taat. Sholat 5 waktu dijaga, ya, sedekah, baca Quran, meskipun ngantuk, meskipun capek kerja seharian, tapi tetap malamnya nggak berangkat ngaji. Dipaksa, memaksa diri kita. Toh pada akhirnya masuk neraka juga. Meskipun kita melakukan ketaatan, meskipun kita meninggalkan syahwat, meninggalkan kemauan kita karena itu katanya dilarang oleh syariat, pada akhirnya disiksa juga oleh Allah. Kalau begitu kita ini khasirin, rugi di dunia, dunyane wal akhirah, akhiratnya ya. Sudah di dunia nggak bernikmat-nikmat, di akhirat masuk neraka lagi. Sudah di dunia nggak merasakan nikmatnya khamr, nggak merasakan nikmatnya zina, nggak merasakan nikmatnya riba, di akhirat tetap juga masuk neraka. Kok ngenes men itu? Ini kita belum masuk ke sanggahan loh ya. Ini masih syubhat mereka. Antum jangan terlalu larut. Kok terlalu larut kok, oh iya iya. Rugi ya itu ya. Ojo, ini masih pemahaman keliru ya. Biar tahu aja ada pemahaman kayak gini. Gitu. Antum jangan larut ke dalamnya gitu kan. Sekedar tahu saja. Sekedar info gitu kan. Fa idastahkama hadzal i'tiqad fi qulubihim tahammara fi nufusihim. Kalau sudah keyakinan seperti ini masuk ke dalam dada mereka, akhirnya apa? Tahammara fi nufusihim. Kemudian menjadi khomer pada diri mereka. Maksudnya apa? Mereka menjadi menikmati pemahaman ini. Lihat ya, fase orang itu menyimpang kayak gitu. Awalnya kesesatan itu datang, masuk kepada dirinya, lalu menjadi kebiasaannya. Itu proses. Makanya jangan coba-coba, jangan berani-berani, jangan sembrono mempersilahkan syubhat untuk masuk pada diri kita, karena kalau dibiarkan masuk nanti lama-lama jadi nyaman dengan kesyubhat ya. Seperti orang yang rumahnya dekat
apa tempat pembuangan sampah. Lama-lama ya nyaman dengan bau-bau yang tamunya nggak nyaman, tapi dia sendiri nyaman biasa. Saru, maka jadilah mereka ketika sudah nyaman dengan syubhat itu, idza umiru bitta'at wa hajril ladzat. Ketika mereka diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang haram yang nampaknya lezat, nikmat, menarik, mereka ini kemudian apa? Menyikapinya seperti apa? Bimanzilati insan. Dia seperti orang yang ja'ala yaqulu liwalidihi, ya, yang berkata kepada anaknya, mu'allimuka, gurumu in katabta wa ahsanta wa ta'addabta wa lam ta'sih rubbama aqamalaka hujjah wa aqaban. Gurumu, meskipun kamu rajin belajar, kamu nulis, kamu nyatet, ngerjain PR, ngerjain tugas, ujian nilainya bagus, ya, dan kamu sopan, hormat dengan gurumu, namun gurumu bisa saja, ya, berbuat makar kepadamu dan menghukummu. Kamu tetap dihukum, meskipun kamu anaknya sopan, hormat dengan guru, nilai bagus, rajin belajar, tetap kamu dapat hukuman dari guru. Wa in kasalta wa batalta wa ta'attalta wa tarakta ma amarak bih rabbana qarrabaka wa akramaka. Dan meskipun engkau adalah seorang murid yang pemalas, ya, tidak peduli dengan tugas, dengan PR, dengan ujian, dengan penjelasan guru menjelaskan nggak ditulis, nggak dihafalkan, nggak dipahami, bahkan diperintah oleh guru nggak dikerjakan, namun terkadang guru itu akan dekat dengan kamu dan akan mengspesialkan kamu, memuliakan kamu, menjadikan kamu murid yang luar biasa. Fayudi bihadzal qaul qalbal sabi ma la yasik ba'dahu ila wa'idin muallim al-isa'ah wala wa'di al-ihsan, sehingga hal itu menjadikan dia sebagai sosok seorang murid yang tidak lagi apa? Tidak lagi takut dengan ancaman guru dan juga tidak lagi peduli dengan janji-janji manis guru. Ini namanya apa? Menyerupakan atau tasbih, ya. Artinya ketika dia disuruh taat kepada Allah, dibawakan ayat Quran, hadis tentang perintah Allah atau larangan Allah yang harus dijauhi, dia akan memikirkan apa? Toh nanti melakukan ketaatan ya masuk neraka juga, ngapain juga? Toh menjauhi maksiat juga nasibnya tetap disiksa meskipun menjauhi maksiat, ngapain juga menjauhi maksiat, mending dinikmati saja. Sama seperti seorang murid, meskipun rajin belajar tetap dihukum, sementara yang pemalas malah disanjung-sanjung. Ini ketika dia masih apa? Masih kecil. Ketika sudah dewasa gimana? Wa in kabura sabi wa salahalil muamalat wal manasib qala lahu hadza sultan baladina ya'khudul lis minal habs fayaj'aluhu waziran amiran ya'khudul qais al muhsin bi syughlihi fayukhalliduhu fil habs wa yaqtuluhu wa yusallibuhu. Kemudian ketika sudah dewasa, orang tuanya berkata pada anaknya, tadi orang tuanya ketika anaknya masih kecil, anaknya masih usia apa? Usia-usia belajar, gurumu itu meskipun kamu rajin belajar tetap dihukum. Kamu itu meskipun kamu nakal, ngeyel, malas, kamu tetap diapresiasi. Bahasa misodok gede, orang tuanya bilang, orang tuanya ini dalam hal ini apa? Diserupakan dengan orang yang ngasih syubhat ini loh. Orang tuanya berkata, lihat itu penguasa itu, lihat penguasa itu. Ini ada pencuri, ada koruptor, ya. Malah sudah jelas-jelas koruptor, sudah jelas-jelas di penjara, malah dapat potongan penjara, potongan keringanan, akhirnya keluar penjara lebih cepat. Bahkan ketika keluar penjara dikasih jabatan menteri. Sementara ini ada orang yang mengabdi dengan negara,
mengabdi kepada negara dengan tulus, totalitas membangun negara, malah ditangkap, dipenjara, kreativitasnya untuk negara, untuk kebaikan bangsa malah dihalang-halangi. Ini maksudnya apa? Kok dibawakan kayak gini? Maksudnya kamu itu ya ojo mempeng-mempeng lah ibadah nih. Nasibmu kok ya di penjara, maksudnya masuk neraka itu loh. Terus apa-apa maksiatmu, nasibmu nanti ya bisa jadi masuk surga. Seperti ini loh. Ada pencuri, seorang koruptor merugikan negara, banyak sekali kerugian negara. Dia di penjara nggak lama, keluarnya lebih cepat, bahkan keluar sudah dinanti apa untuk mendapatkan jabatan strategis. Jadi ibadahnya rasa mempeng-mempeng. Tangi sholat subuh kawanan ya rasa ketun, biasa wae. Biasa wae. Faidah qala lahu dzalik, kalau sudah mengatakan demikian, au khasyahu min sultanih, akhirnya apa? Dia nggak tahu dampaknya. Dampaknya apa? Akhirnya si anak ini ketika mendengar orang tuanya begitu, dolar gitu ya, berita ya gitu kan. Penguasanya kita ini, rezim kita ini begini. Akhirnya anak itu gimana? Au khasyahu min sultanih, merasa takut dari penguasa, faja'alahu ala ghairi thiqah min wa'dihi wa wa'idi, dan tidak lagi percaya dengan penguasa. Penguasa menjanjikan ini, orang percaya. Penguasa memberi ancaman ini, orang percaya, ya. Wa azala mahabbatahu min qalbih, hilang rasa cinta, rasa bangga kepada penguasanya. Wa ja'alahu yakhafuhu makhafatadh zalim alladhi yakhudu al-muhsin bil 'uqubah wal bari' bil 'adzab. Kalau dia takut kepada penguasa sebagaimana takut kepada orang zalim yang dia tetap menyiksa orang yang berbuat baik dan justru apa? Membebaskan orang jahat dari siksaan. Akhirnya apa? Malah berburuk sangka, ya enggak? Ini juga sama, mirip. Mereka ini entah sadar atau tidak sadar ketika membawakan syubhat-syubhat dan didukung dengan dalil-dalil Quran, hadis, ucapan salaf, mereka anggap itu adalah ilmiah, mereka anggap itu hakikat tauhid. Tapi secara tidak langsung mereka telah menggiring manusia untuk apa? Benci kepada Allah. Allah kok gitu ya? Kan akhirnya begitu. Jadi selama ini kita taat kepada Allah juga tetap disiksa oleh Allah. Selama ini orang-orang di luar sana berbuat maksiat, bergelimang dosa, nanti juga pada akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Kok gitu ya? Apa kata Syekh? Fa'aflasa hadzal miskin min i'tiqadihi kaunil a'mal nafi'ah aw dharrah. Akhirnya merugilah dia, orang yang miskin ini. Miskin maksudnya miskin ya segalanya, miskin iman, miskin literasi, miskin keilmuan, miskin pemahaman yang benar. Dari konsep amalan itu bermanfaat dan bermadharat. Maksudnya kalau amal soleh bermanfaat, kalau amal dosa maksiat bermadharat. Tidak ada lagi konsep itu pada dirinya sehingga dia miskin. Paham? Ini Masya Allah ya. Ternyata miskin itu gak cuma miskin harta. Termasuk orang miskin, kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agama. Ketika orang memiliki anggapan meskipun melakukan ketaatan, ya ketaatannya gak berguna. Meskipun berbuat dosa dan maksiat, ya masih peluang masuk surga. Ini orang miskin, kata Ibnu Qayyim. Wala bi fi'lil khairi yasta'nis wala bi fi'lil syarri yastawkhis. Akhirnya dia tidak begitu semangat melakukan ketaatan dan juga tidak begitu khawatir melakukan kemaksiatan. Lihat dampaknya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah fakta di lapangan untuk melakukan perbandingan. Lihat, wa hal fit tanfir 'alillah wa tabghidi ila ibadi akthar min hadza. Adakah yang lebih jelek cara untuk membuat manusia lari dari Allah, membuat manusia benci kepada Allah yang lebih parah dari cara ini?
Cara gampangnya Ibnu Qayyim bertanya kepada kita, menurut kalian pemahaman seperti ini, syubhat yang mereka lontarkan, ini parah nggak? Terus adakah yang lebih parah dari ini? Gitu loh. Yang mengakibatkan manusia benci kepada Allah, lari dari Allah, tidak mendekat kepada Allah, tidak melakukan ketaatan, tidak menjauhi maksiat. Bahkan walau ijtahadal malahidatu ala tabghidid din wa tanfir 'alillah lama atau bi aktsar min hadza. Masya Allah. Kalau kita melakukan perbandingan antara mereka dengan orang-orang ateis loh ya. Malahidah itu ateis. Enggak percaya Tuhan ini itu ya. Orang ateis itu kan apa mereka itu? Menggiring manusia untuk anti agama, benci dengan agama apapun agamanya, lebih-lebih lagi agama Islam ya. Coba bandingkan dengan kelompok ini, bahaya mana kira-kira? Kata Ibnu Qayyim, lama atau bi aksar min hadza. Orang ateis tidak membawa bahaya seperti mereka. Seperti kelompok yang kita bawakan syubhatnya tadi. Ya. Kok bisa? Yang pertama, ateis kan jelas ya, anti agama mereka. Kalau ini kan mereka menampilkan bukan anti agama. Bahkan mereka menampilkan apa? Menjelaskan hakikat tauhid. Sehingga alasan kedua, kenapa kok lebih parah kelompok ini daripada ateis? Sehingga kalau ateis itu tidak mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Murni kebatilan yang mereka sampaikan. Bloko suto cara Jawa ini. Tapi kalau kelompok ini gimana? Kelompok ini mencampur adukan antara al-haq dengan batil. Membawakan ayat, membawakan hadis, bahkan membawakan ucapan ulama salaf. Sehingga lebih meyakinkan orang yang mendengar, oh dalile Quran hadis. Berarti firman Allah. Ucapan Nabi SAW, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, ucapan imam-imam ahlu sunnah. Mantep. Lah orang ateis kan nggak bawa dalil. Alasan ketiga, orang ateis itu lebih mudah untuk ditolak karena jelas kebatilannya, sehingga tidak butuh energi yang banyak untuk menepis syubhatnya orang ateis. Jadi kalau orang ateis itu agak hemat energi dalam membantah syubhat mereka. Kenapa? Karena sebenarnya syubhat mereka itu nggak kita tanggapi pun orang awam juga akan merasa aneh, ya kan? Gimana kok nggak ada Tuhan? Mosok dunia api kayak gini nggak ada yang menciptakan? Wah, awam orang ngaji. Sehingga sebenarnya kita membantah syubhat ateis jadi ya rada boros energi sebenarnya. Oh nggak dibantah saja orang awam sudah apa? Menganggap itu ada yang nggak beres. Sementara untuk kelompok ini kita butuh energi lebih membantahnya. Kita butuh mendatangkan pemahaman yang benar terhadap ayat yang mereka bawakan agar nampak bahwa pemahaman mereka salah. Sehingga kita butuh menyelami kitab-kitab tafsir, menyelami kitab-kitab hadis, menyelami kitab-kitab para ulama untuk mendapatkan penjelasan yang benar. Ya, itu butuh energi, butuh menghabiskan waktu. Nggak seperti ketika menghadapi orang ateis. Maka jangan heran kalau Ibnu Qayyim kemudian mengatakan,
Lama atau bi aksar min hada. Lama atau bi aksar min hada itu nek cara diterjemahke kasaran, terjemah bebas pakai bahasa Jawa, ya. Wong ateis ora koyo ngene lho. Yo parah men, orang ateis enggak ada kayak gini. Ini parah banget mereka ini. Wa sahibu hadhihi tariqah yadhunnu annahu yuqarrir at-tauhid wal qadar. Apalagi ini kata Ibnu Qayyim yang membuat mereka lebih parah dari ateis. Kalau ateis jelas mereka anti Tuhan. Mereka benci pada yang namanya Tuhan. Tapi kalau kelompok ini apa? Orang yang menempuh jalan salah ini, jalan menyimpang ini, mereka meyakini bahwa diri mereka telah apa? Telah memahami tauhid dengan pemahaman yang benar dan telah memahami konsep keimanan kepada takdir dengan pemahaman yang benar. Wa yurdu ala ahli bidah, dan mereka telah mengklaim diri mereka membantah kebid'ahan. Lebih parah loh. Wa yansuruddin, dan mereka mengklaim diri mereka menolong agama, murid-murid agama loh. Nek ateis kan jelas anti agama. Ini orang ini klaimnya apa? Murid-murid agama. Padahal mereka sedang menggerogoti agama. Wala amrullah demi Allah. Lihat, ini ada ucapan bagus sekali dari Ibnu Qayyim. Bisa antum garis bawahi. Makanya oleh Syekh Ali Hasan ditulis tebal. Oleh Syekh Ali Hasan ditulis tebal. Kalau yang di kitab Arab aslinya ya. Atau kalau diterjemahan. Di kitab Arab aslinya oleh Syekh Ali Hasan diketik ulang dengan tulisan tebal. Karena pentingnya. Lihat. Al-adu al-aqil. Al-adu al-aqil. Aqallu dararan minas sadiqil jahil. Musuh yang berakal, musuh yang masih pakai akalnya itu berbahaya, namun bahayanya lebih mending, artinya nggak lebih parah dibandingkan bahaya yang ditimbulkan oleh kawan dekat, teman dekat, bestie tapi bodoh. Orang ateis musuh bukan? Musuh bukan? Tapi dia berakal. Berakal dalam artian dia nggak mau berdalil dengan Quran hadis. Dan berdalil dengan Quran hadis berarti apa? Padha karo nyuwek rai kan? Jare anti agama, Kok malah berdalil dengan Quran hadis, kok berdalil dengan kitab suci kami? Pakai dalil lain dong, gitu kan? Dan mereka gentle. Ya, ini argumen secara akal, gitu kan? Ini musuh tapi pakai akalnya. Itu ya berbahaya, jadinya musuh berbahaya. Tapi bahayanya tidak lebih parah kalau dibandingkan dengan bahaya dimunculkan oleh teman tapi bodoh, nggak pakai akalnya. Ya, lebih bahaya ini. Kenapa? Kalau itu tadi kita anggap dia kawan, ternyata serigala berbulu domba. Tapi ini ungkapan serigala berbulu domba tidak relevan kalau di kita ya, karena kita nggak pernah lihat serigala. Kayaknya di Jawa ini belum pernah dengar saya wong angon wedhus elong siji gondol serigala. Kalau di Arab mungkin iya, di Eropa mungkin naam. Di kita apa? Ayam berbulu, serigala enak loh, yang pakai yang lain. Garangan. Berbulu musang, ya. Itu lebih relevan. Ini kan kawan, sodik. Ibnu Qayyim bilang kan sodik, ini kawan karena dia syahadat kan dia, muslim kan dia, ngaku bertauhid, ngaku murid-murid agama, dia juga baca Quran, baca hadis, makanya dia bisa berdalil dengan Quran hadis. Tapi dia jahil, bodohnya nggak ketulungan. Ya.
Dia membawakan ayat Quran tapi nggak paham ayat yang dia bawakan. Dia membacakan hadis namun nggak paham hadis yang dia bacakan. Dia membawakan ucapan sahabat, membawakan ucapan ulama salaf, namun nggak paham ucapan yang dia bawakan. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia akan membuat kita, menyeret kita, mempengaruhi kita untuk juga salah dalam memahami ayat, hadis maupun ucapan ulama. Iya enggak? Makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innal mar'a ala dini khalilih falyandur ilaman yukhalil. Kualitas agama seseorang itu tergantung kawannya, temannya. Maka lihatlah kepada siapa berteman. Selektiflah dalam memilih teman. Kancamu pancen hafal Quran. Temenmu memang katanya dengar-dengar hafal Riyadhus Shalihin, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Dengar-dengar gitu. Tapi masalahnya dia kalau membawakan ayat Quran nafsirke sak karepe dhewe. Membawakan hadis Bukhari Muslim menjelaskannya juga semaunya. Ini bahaya. Akhirnya kita ke bawah, terwarnai, terseret. Belum lama ini saya sepertinya masih Syawal kemarin ya, pertengahan Syawal kalau nggak salah ingat. Saya membaca sebuah tweet ya. Lebih tepatnya screenshot tweet salah seorang masyayikh, karena saya sendiri nggak punya Twitter. Jadi saya cuma ada lewat yang apa namanya statusnya ya, ada ustadz dia pasang status screenshot tweet seorang syekh, pun saya lupa kalau nggak salah, kalau nggak Syekh Masyhur Hasan Salman ya Syekh siapa itu Asim Al-Quryuti, intinya dia muridnya Syekh Albani, saya lupa antara Syekh Asim atau Syekh Masyhur. Ketika membandingkan ada dua orang, yang satu dia baca syubhat, terus langsung disampaikan syubhat itu plek apa adanya. Dengan yang satu lagi membaca syubhat namun dia diam, dan dia nggak disampaikan syubhat itu persis, enggak diam tapi dia baca setiap hari dia baca. Lebih berbahaya mana? Dua-duanya sama-sama bahaya, cuman lebih bahaya yang kedua. Karena tidak semua yang diam itu emas. Kadang kita sering mendengar diam itu emas, ada juga diam yang meresahkan. Karena ketika dia sekali muncul ucapan, dia telah meramu berbagai syubhat itu menjadi syubhat baru yang kadang membantahnya sulit. Butuh orang-orang dengan keilmuan yang sangat dalam. Enggak semua orang alim bisa membantah. Lebih mengerikan ini. Dan itu wakil ya, wakil. Ada beberapa orang yang kita tahu ya, saya nggak cuma 2-3 orang, lumayan, yang dia itu ustadz, dia pernah belajar ke Timur Tengah, ada yang ke Syekh Utsaimin, ada yang belajar ke Madinah. Terus kemudian dia menyelami situs-situs syubhat. Alasan awalnya apa? Ini untuk membantah. Tapi lama-kelamaan akhirnya pecah telur. Seperti menara Everest itu pada puncaknya, dia menjadi apa? Menjadi orang yang berada di garda terdepan, memusuhi dakwah sunnah dengan membawakan syubhat-syubhat yang ngeri sekali. Yang hanya orang-orang tertentu yang bisa membantahnya. Ini kan ngeri. Makanya hati-hati ya, jangan terkecoh, jangan mentang-mentang wis ngaji suwi ra apa-apa lah, aku tak delok YouTube-nya orang sing rada jeleneh-jeleneh. Pengen ngerti aku. Tenang, aku ngaji suwi 10 tahun. Imunitas terus lumayan.
Oh, sembrono ya. Jadi hati-hati. Ini bagus sekali ya ucapan siapa? Ibnu Qayyim. Musuh, namun masih pakai akalnya, itu bahayanya lebih ringan dibandingkan kawan kita, namun bodoh. Masalahnya dia musuh, dia sudah memposisikan dirinya musuh, berarti ada gap antara dia dengan kita. Tapi kalau ini kan kawan, bendino awar bareng, teman diskusi, teman ngobrol. Ternyata dia jahil. Jadi selama ini kita ngobrol bertahun-tahun, ternyata dia mencekoki syubhat ke kita. Itu bahayanya. Nah, sekarang beliau akan mulai membantah ya. Tadi syubhat sudah selesai ya. Lek antum paham, alhamdulillah. Nggak paham ya apa-apa ya. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting bantahnya yang paham. Ya. Wa kutubullah al-munazzalah kulluha wa rusuluhu kulluhum syahidatun bididdi dalik wala siyamal Qur'an. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan seluruhnya, para nabi-nabi dan rasul yang diutus seluruhnya, itu membawa ajaran yang berseberangan dengan mereka. Mereka ini ya, yang memiliki pemahaman menyimpang seputar takdir. Ya, sehingga akhirnya berkesimpulan jane mempeng ngoyo taati jane renek gunane ya. Toh nanti juga nasibnya neraka. Melakukan banyak maksiat jane ora apa-apa, kan masih ada peluang masuk surga juga. Itu semuanya keliru. Karena itu berseberangan dengan ajaran semua kitab suci yang Allah turunkan dan semua nabi yang diutus, terlebih kitab Al-Quran, terlebih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, yang mana ucapannya lagi-lagi diketik tebal oleh Syekh Ali Hasan. Kalau terjemahan saya nggak tahu, ya sebaiknya digarisbawahi ya. Ucapan bagus sekali, ucapan emas dari Ibnu Qayyim. Falau salaka du'atul maslakal ladzi da'allahu wa rasuluhu bihin nasa ilaih la salahal alim salahan la fasadan ma'ah. La salahal alimu salahan la fasada ma'ahu. Masya Allah. Sekiranya para dai ya dalam berdakwah kepada manusia itu menempuh jalan yang sesuai dengan seruan Allah dan Rasulnya, tentu la solahal alam ya. La solahal alamu solahan la fasada ma'ah. Maka dunia ini menjadi tentram, bumi ini menjadi aman, tidak ada kerusakan. Artinya apa? Sebaliknya, keberadaan dai-dai bersebaran, leluasa mereka berdakwah, namun tidak sejalan dengan metode Al-Quran dan Sunnah, berarti dunia sedang tidak baik-baik saja. Sehingga bisa kita katakan kita itu sedang tidak kekurangan dai, namun kita kekurangan dai yang berdakwah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang kurang itu. Kalau dai semuanya dicampur ya, dai sing bener, dai sing ora bener, dai sing setengah bener. Jadi banyak banget. Tapi kalau kita berfokus ke dai yang pemahamannya benar, mendakwahkan dengan cara yang benar, itu yang langka. Oleh karena itu Ibnu Qayyim berandai-andai, seandainya semua dai itu pemahamannya benar, cara berdakwahnya benar, dunia ini tentrem ayem.
Ya gimana? Nggak tentrem, nggak ada kesesatan, nggak ada apa menyesatkan manusia atas nama agama, menyesatkan manusia atas nama Quran hadis, kan nggak ada. Jadi pure, jernih. Kemudian kata Ibnu Qayyim, Allah subhanahu akhbara wa huwa shadiqul wafi annahu innama yu'amilu an-nasa bikasbihim wa yujazihim bi amalihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran, cukup kita Quran ya, kitab-kitab suci sebelumnya kurang lebih sama, bahkan Al-Quran lebih sempurna penjelasannya. Allah menjelaskan bahwa Allah memberlakukan manusia itu sesuai dengan amalannya, sehingga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. La yakhaful muhsin ladaihi dzulman wala hazman wala yakhafu bahsan wala rahaqa wala yudayyi'u amala muhsinin abadan wala yudayyi'u 'alal abdi mithqala dzarratin wala yadhlimuha. Orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, orang yang mempeng ibadah, rajin beramal soleh, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir amalnya disia-siakan, nggak perlu khawatir dengan kezaliman, ya, nggak perlu khawatir dia akan disiksa oleh Allah, ya. Karena amal kebaikan sekecil apapun, meskipun sekecil darah itu semut yang sangat kecil, ya, itu tetap dia akan mendapatkan balasan akan ketaatan atau kebaikan yang dilakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, contohnya surat An-Nisa ayat 40, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika engkau melakukan kebaikan, maka akan dilipat gandakan kebaikan itu, ya, dan akan mendapatkan balasan yang besar. Itu sudah janji Allah. Dan ini kelompok Jabriyah kayak gini ya, kelompok yang sedang dibantah ini. Dia hanya apa? Membacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang isinya menakut-nakuti, tapi dia tutup mata dari ayat-ayat hadis-hadis yang menyebutkan janji-janji manis seperti ini ya. Dijanjikan satu kebaikan akan dilipat gandakan sangat banyak sekali sehingga pahalanya besar. Mereka tutup mata, sehingga mereka mengatakan, ya ibadah kita sia-sia, ibadah kita sia-sia. Padahal Allah mengatakan apa? Allah tidak menyanyiakan amal ibadah kalian. Beda enggak? Beda. Wa in kana mithqala habatin min khardal, amalan sekecil apapun tetap akan Allah berikan balasan, bahkan dilipat gandakan. Meskipun itu amalannya sangat kecil, sekecil habbah min khardal, ya, biji sawi. Jazahu biha wala yudayyi'uha alaih. Allah akan memberikan balasan dan Allah tidak akan menyanyiakannya. Wa annahu yajzi bi sayyi'ati mithlaha wa yasbituha bi taubati wan nadam wal istighfar wal hasanat wal masaib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat dosa. Dan dosa yang dilakukan tadi pasti mungkin Allah akan mengampuninya dengan sebab apa? Taubat, penyesalan, istighfar, dan dengan sebab perbuatan baik yang dia lakukan, amal soleh yang dia kerjakan menggugurkan dosa, dan juga dengan sebab musibah yang ditimpanya menjadi penggugur dosa. Wa annahu yajzi bil hasanati asyra amsalihha. Adapun perbuatan baik, amal soleh, maka satu kebaikan Allah lipat gandakan minimalnya 10, minimal, paling sedikit ini. Kadang bisa lebih. Wa yudha'ifuha ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Dan terkadang dilipat gandakan lebih dari 10 sampai sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, atau ila ad'afin katsirah, lebih dari 700. Itu mau dikemanakan itu? Ayat itu, hadis itu. Kok tutup mata? Ini mereka ini berarti meniru gayanya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu beriman pada sebagian ayat, tutup mata pada sebagian ayat yang lain. Wa huwallazi aslahal fasidin. Dialah Allah yang membuat orang-orang yang dulunya rusak kemudian menjadi baik, menjadi soleh, karena Allah berikan hidayah untuk bertaubat.
Wa aqbala biqulubil muridin, dan dialah Allah yang tetap menerima ya hatinya orang-orang yang berpaling dari Allah. Allah tetap menerima jika mereka kembali, Masya Allah. Wa taba 'alal mudnibin, Allah masih membuka pintu tobat sebesar-besarnya bagi orang yang dulu pernah bergelimang dosa. Wa hadadz dzallin, dan Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang sesat sehingga dia terbebas dari kesesatan. Wa anqadzal halikin, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang terancam sengsara, terbebas dari kesengsaraan sehingga menjadi bahagia di akhirat. Wa 'allamal jahilin, dialah Allah yang menjadikan orang-orang bodoh pada akhirnya berilmu. Wa basaral mutahayyirin, dialah Allah yang menjadikan orang-orang ragu kemudian menjadi orang yang yakin. Wa dzakkaral ghafilin, dialah Allah yang menjadikan orang-orang yang lalai mengingat Allah kemudian senantiasa berzikir mengingat Allah. Wa awasyaridin, dialah Allah yang memberikan tempat perlindungan bagi orang-orang yang tersesat. Fa idza auqa'a iqaban auqa'ahu ba'da syiddatit tamarrud wal utuwi alaih, dan Allah jika menimpakan azab itu setelah proses panjang. Allah tidak pernah menurunkan azab tiba-tiba dalam artian tidak berbuat salah kok dikasih azab, enggak pernah. Sudah banyak melakukan ketaatan kok tiba-tiba Allah ngasih azab, enggak pernah. Tidaklah Allah menurunkan azab dan siksaannya kecuali apa? Setelah apa? Waktu yang panjang seseorang itu terjatuh pada keangkuhan dan kesombongan serta pembangkangan. Nah, itu pun bukan hanya itu. Allah baru menurunkan azab ketika mereka itu sudah lama bergelimang dosa dan sudah ada wada'watul abdi ila ruju ilaih. Sudah ada hamba-hamba Allah yang mendakwainya, mengajaknya untuk bertaubat. Allah gak akan mengazab suatu kaum yang kaum itu belum ada yang mendakwainya, gak akan. Ini rumus ya. Jadi setelah proses, setelah mereka mengakar dalam kemaksiatan dan setelah dai-dai itu sudah berdakwah namun ditolak, itu baru wal ikrar bi rububiyyatihi wa haqqihi marratan ba'da marrah, yang mana dai-dai tadi mendakwahkan untuk apa? Untuk mengakui ketuhanan dan keesaan Allah berkali-kali. Allah enggak menurunkan azab hanya karena ada dai berdakwah ngajak baru sekali lalu ditolak langsung diazab, enggak. Setelah dai itu berkali-kali berdakwah, hatta idza aisa min istijabatihi wal iqrari bi rububiyyatihi wa wahdaniyatihi akhadahu bi ba'dhi kufrihi wa utwihi wa tamarrudihi. Baru setelah itu ketika kondisinya sudah tidak diharapkan lagi dia untuk berhenti dari kemaksiatannya, tidak diharapkan lagi dia mengakui ketuhanan Allah, keesaan Allah, barulah Allah menimpakan azab. Itu pun Allah menimpakan azab apa? Kata Ibnu Qayyim, bi ba'dhi kufri, dengan sebab sebagian dosanya, kekafirannya, enggak seluruhnya. Lihat, bihaitsu yu'dzirul abda min nafsihi wa ya'tarifu bi annahu subhanahu lam yadhlimhu wa annahu wadh-dhalim li nafsihi. Jadi Allah baru menurunkan azab ketika yang mendapatkan azab tadi benar-benar berada di posisi dia sudah menyadari dia salah, dia keliru, namun dia ngeyel. Dia tetap memilih kekeliruannya itu. Sehingga kalau dia diazab, lalu di akhirat dia ditanya oleh Allah, ya dia mengakui memang ini salah saya, bukan salah Anda ya Allah. Ini memang pilihan saya, gitu kan. Buktinya apa? Lihat buktinya. Kama qala ta'ala an ahlinar, sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan ucapan penduduk neraka. Ini belum terjadi ya, namun kalau akan terjadi, namun Allah sudah ceritakan, kita wajib meyakini. Apa kata Allah? Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka penghuni neraka mengakui kesalahannya. Berarti ada sebab tuh Allah azab mereka, enggak tiba-tiba dikasih azab.
tanpa berbuat salah, setiap hari melakukan ketaatan, mengisi waktu hidupnya ketaatan full, tetap diazab. Nggak ada itu. Orang-orang yang mengakui salah. Loh, tapi kan ada Ustaz, itu hadis yang dikatakan ada orang yang melakukan ketaatan sampai antara jarak dirinya dengan kematian itu tinggal sejengkal, dia melakukan kemaksiatan lalu dia masuk neraka. Itu maksudnya apa? Ada hadis lain menjelaskan karena Allah mengetahui isi hatinya. Ternyata isi hatinya tidak ikhlas, mencari pujian, mencari popularitas, mencari penilaian manusia. Jadi tetap salah dewe. Karena Allah itu sangat gak ridho kesyirikan sekecil apapun meskipun itu riya. Ya enggak? Di dalam hadis qudsi selalu ini hadis qudsi dijadikan dalil para ulama tentang riya. Apa itu hadis qudsi? Allah berfirman, "Ana aghna syuraka an syirik." Aku adalah Tuhan yang tidak butuh disekutukan. Syirik model apapun, sekecil apapun, aku tolak. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Apa kata Allah? Siapapun berbuat amal namun niatnya tidak murni untuk aku, ada riya sekecil apapun, aku tinggalkan dia. Artinya apa? Allah nggak mau ngasih pahala. Ya berarti amalannya bertahun-tahun, puluhan tahun itu nggak ada pahalanya. Jadi jangan melihat itu, jangan hanya melihat dia di jarak antara dirinya dengan kematian itu tinggal satu hasta, satu jengkal. Jangan hanya lihat itu, tapi amalannya berpuluh-puluh tahun ternyata tidak ikhlas. Itu yang juga menjadi sebab sehingga dia su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Dan mereka kelak ini yang berpuluh-puluh tahun melakukan ketaatan, kelak di akhirat kalau masuk neraka mereka juga mengakui, benar ya Allah, berpuluh-puluh tahun aku melakukan ketaatan itu riya, ingin dipuji, ingin diakui. Maka apa kata Allah? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Sudah, menjauhlah dari surga, masuklah ke neraka wahai ashabus sa'ir, penduduk neraka yang apinya tidak pernah mengecil. Sa'ir itu api yang selalu menyala besar, tidak pernah kehabisan bahan bakar. Itu kenapa kok neraka dinamakan sa'ir. Wa qala amman ahlakahum fid dunya annahum lamma ra'aw ayati wa ahassu bi adzabi. Jangankan di akhirat, yang di dunia saja ya. Orang-orang yang Allah binasakan di dunia, kita kan nggak tahu ya. Ketika kaum Nabi Lut itu dibinasakan, terus mereka kayak gimana? Detik-detik ketika mereka melihat azab itu datang, kita nggak tahu kan. Demikian juga kaum Samud, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ketika azab Allah turunkan, ini mereka masih hidup di dunia ya, dan mereka melihat azab itu datang, itu terus gimana perasaan mereka? Kita kan nggak tahu. Allah yang ngasih tahu kita. Allah menceritakan gimana kondisi mental mereka ketika melihat azab itu turun, detik-detik mereka dibinasakan. Allah ceritakan. Lihat. Kalau mereka berkata, Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 14 dan 15. Lihat. Apa kata mereka? Ya wailana inna kunna zalimin. Duhai. Ya. Kita ini bergelimang kezaliman. Berarti menyesal nggak mereka? Ada nggak mereka mengatakan, loh, kita taat kok datang azab? Ada nggak? Enggak. Mereka, wah kita ini zalim, kita ini selalu maksiat sehingga kayak gini. Gitu. Nggak ada di antara mereka, wah kita bertahun-tahun ibadah, kok tiba-tiba azab? Nggak ada. Tapi yang mereka katakan apa? Ya wailana inna kunna zalimin. Azab ini datang karena kita selama ini zalim. Ngaku mereka zalim. Jadi azab turun karena kezaliman mereka, bukan karena ketaatan mereka. Fama zalatil kada'wahum, dan mereka terus mengatakan seperti itu. Terus mengatakan itu, artinya mereka menyebut-nyebut kezalimannya satu persatu. Oh, kita menolak dakwah Nabi, kita menyakiti Nabi, kita menteror Nabi, kita membunuh para pengikutnya. Mereka sebutkan penyesalan-penyesalan yang tidak berguna,
hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sampai mereka kami jadikan seperti hasidan khamidin, orang yang waktunya panen namun malah gagal panen. Maksudnya apa? Kudune panen dan gagal panen. Artinya penyesalan mereka sudah tidak lagi berguna. Cara Jawane wis telat. Paket wingi-wingi ngono lho. Sing liyane do panen kowe ora panen. Salahmu dhewe kan gitu kan. Nah. Wa qala ashabul jannah allati afsada alaihim lamma ra'auha. Dan penduduk surga berkata, penduduk surga yang mana allati afsada alaihim lamma ra'auha, ya, ketika melihat mereka, ya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Penduduk surga menceritakan akan kerusakan yang ditimpakan pada mereka, orang-orang yang berbuat kerusakan, bahwa mereka berkata subhana rabbina inna kunna zalimin. Apa maksudnya ini? Qala Al-Hasan, ayat ini dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri. Lihat, ini penafsiran yang benar, tafsiran as-salaf. Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini, ayat ke-29 dari surat Al-Qalam, apa kata beliau? Laqad dakhalun nar wa inna hamdahu lafi qulubihim ma wajadu alaihi hujjatan wala sabila. Penduduk neraka ketika masuk neraka, mereka memuji Allah. Ya. Tapi pujian Allah pujian mereka kepada Allah itu tidak berguna lagi, tidak menjadi hujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan mereka dari siksanya. Maksudnya gimana ini? Inilah, ketika penduduk neraka itu masuk neraka, kata Hasan Al-Basri, mereka memuji Allah, tapi pujian itu tidak bermanfaat. Kita memuji Allah di dunia bermanfaat, dapat pahala. Penduduk neraka memuji Allah di dalam neraka itu gak bermanfaat. Memuji Allah tapi gak berpahala. Ya ini, penduduk neraka memuji Allah di dalam neraka gak berpahala. Cuman pertanyaannya, kenapa mereka memuji Allah? Ini penjelasannya, perhatikan. Ini bagusnya penafsiran Hasan Al-Basri. Mereka memuji Allah karena Allah telah melakukan keputusan yang tepat, karena mereka memang pantas masuk neraka. Seolah-olah gini ya, segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kami ke neraka dengan sebab dosa-dosa kami gitu. Jadi mereka nggak nyalahkan Allah. Lah kok ini kelompok ini malah nyalahkan Allah. Kelompok Jabriyah itu. Ya penduduk neraka memuji Allah bahwa mereka masuk neraka itu bukan karena ketaatan, karena dosa. Maka mereka memuji Allah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 45, Quti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang zalim terputuslah, ya, terputuslah, ya, terputuslah kenikmatan mereka, terputuslah harapan mereka, terputuslah keinginan mereka untuk selamat dari neraka, masuk surga, sudah terputus. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Ini gimana ayat ini maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ini terutama yang pernah belajar bahasa Arab, rotok mudeng penjelasan Ibnu Qayyim. Lihat, fahadhil jumlah fi maudhi'il hal. Jumlah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya jumlah
Khobariyah mubtada khobar. Alhamdulillah mubtada lillahi khobar yang pernah belajar nahwu. Ini jumlah fi maudhi'il hal. Dia kedudukannya sebagai hal, berarti dia i'rabnya mahal nasab. Mahal nasab karena fi maudhi'il hal. Jumlah namun jumlah haliyah. Jadi dia fi mahali nasbin halun gitu kalau di i'rab. Berarti begini. Pemahaman ayat ini begini. Ketika penduduk neraka itu dimasukkan neraka sampai putus harapan mereka, harapan untuk selamat dari neraka, harapan mereka untuk masuk surga sudah putus. Terus apa? Lah kok malah mereka mengatakan apa? Mereka masuk neraka dalam keadaan itu loh. Hal itu kayak gitu. Hal itu dalam keadaan mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan, penduduk neraka jeblos ke neraka memuji Allah. Ai kuti adabiruhum khala kauni subhanah mahmudan ala dzalik wa qata adabirahum qat'an musahiban lihamdih. Sehingga mereka dibuat putus asa dari masuk surga, putus harapan masuk surga, putus harapan masuk neraka, sehingga mereka dijebloskan ke dalam neraka dalam keadaan mereka memuji Allah bahwa Allah itu telah benar keputusannya memasukkan mereka ke neraka. Masya Allah. Ya. Artinya apa kata Ibnu Qayyim? Fahuwa qat'un wa ihlakun yuhmadu alaihi Rabb ta'ala. Maka ini adalah sikap memutuskan yang terpuji bagi Allah dikamali hikmatihi wa adlih, karena Allah maha sempurna hikmah dan keadilannya. Wa wad'ihil uqubata fi mawdhi'iha alladhi la yaliku bihi ghairuha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab dan siksaan bagi orang yang pantas untuk mendapatkannya. Fawada'aha fil mawdhi' alladhi yaqulu man 'alimal hal la talikul uqubah illa bihadzal mahal wa la yaliku bihi illa al-uqubah. Sehingga dia Allah menurunkan siksaan di neraka bagi orang yang dia mengakui bahwa saya ini memang pantas disiksa karena dosa-dosa saya. Inilah saatnya telah tiba. Ini baru dapat separuh ya, maksudnya separuh dalam membantah ya. Karena waktu kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan di ahad keempat. Ahad keempat bulan Mei ya, kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari sebelum Idul Adha. Jadi insya Allah tetap masuk ya, insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.